Kita bergerak berbagi untuk negeri. Guru Selamat pagi, Mbak Ayu. Selamat pagi, Mister. Ada yang bisa saya bantu? Nah, begini Mbak Ayu, sebenarnya saya ingin meminta bantuan untuk menyupervisi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Saya ingin mengembangkan dan meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Begitu Mbak Ayu, Pak Ayu, ada waktu. Oh gitu, baiklah Mister. Semoga saya bisa membantu ya. Sebelum melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Nah, kalau boleh saya tahu materi apa yang akan Mister sampaikan saat pembelajaran nanti? Untuk materinya, materi yang akan saya ambil adalah asking and giving opinion. Oh, jadi materi yang akan Mister berikan itu tentang asking and giving opinion. Jadi siswa itu bertanya serta memberikan tanggapan atau opini mereka, begitu ya. Lantas apa tujuan pembelajaran yang ingin Mister capai pada pembelajaran kali ini? Berdasarkan perangkat yang sudah saya buat, di sana ada 3 tujuan pembelajaran, Bu. Yang pertama, peserta didik mampu mengenal teks asking and giving opinion melalui video, bacaan, atau buku teks. Terus yang kedua, siswa mampu memberikan tanggapan berdasarkan video yang akan ditampilkan. Nanti kan saya akan memberikan video dalam dalam pembelajaran itu saya akan memberikan video. Terus yang ketiga, secara berpasangan nanti siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan teks asking and giving opinion dalam bentuk dialog. Seperti itu. Baik Mister, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Mister capai pada pembelajaran kali ini. Di antaranya itu siswa mengenal teks asking and giving opinion melalui 3 media ya. Di sini ada video, gambar, dan juga teks gitu. Kemudian siswa mampu memberikan tanggapan berdasarkan video yang nanti akan Mister tampilkan begitu. Dan siswa mampu mendemonstrasikan percakapan gitu ya Mister ya. Nah, lantas bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Mister capai atau yang ingin diobservasi nanti? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai, tentu saja saya ingin tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai dalam pembelajaran kali ini. Terus selanjutnya terciptanya pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya saya masih bingung akan hal itu. Sebenarnya dalam diferensiasi konten dan juga proses. Terus yang ketiga, saya ingin terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada peserta didik. Baik, Mister. Jadi ada 3 area pengembangan yang ingin saya amati begitu nggih. Jadi yang pertama itu tujuan pembelajarannya dapat tercapai, yang kemudian terciptanya kegiatan pembelajaran dengan berdiferensiasi, khususnya untuk diferensiasi konten dan proses gitu. Dan juga terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Nah, lantas seperti apa strategi atau model atau metode yang akan Mister gunakan nanti saat pembelajaran? Pada pelajaran kali ini saya akan menggunakan model pelajaran problem based learning (PBL). Terus saya juga menggunakan metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan unit kerja dalam pembelajaran kali ini. Dalam bagian kelompok sudah saya persiapkan kelompok heterogen sesuai dengan gaya belajar dan kesiapan belajar mereka yang sudah saya analisis pada pertemuan sebelumnya. Jadi di sana saya sudah menganalisa murid-murid yang tahu bagaimana cara menanyakan tanggapan dalam bahasa Inggris dan menjawab dalam bahasa Inggris, seperti itu. Oh, jadi pada pertemuan yang lalu itu sudah dipersiapkan ya. Jadi sudah diberikan tes gitu ya. Nah, jadi Mister akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini berdiferensiasi konten dan proses serta menggunakan pembelajaran problem based learning. Kemudian menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan unjuk kerja. Begitu ya Mister ya. Nah, seperti apa media pembelajaran yang Mister siapkan nanti untuk pembelajaran kali ini? Terkait dengan media, saya juga sudah mempersiapkan bahan tayang berupa PPT. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan memberikan siswa itu beberapa video tentang asking and giving opinion.
tentang ini videonya juga tentang permasalahan yang sedang hangat dan dekat dengan mereka pastinya, supaya siswa lebih tertarik untuk mempelajari hal tersebut. Saya juga menyiapkan LKPD untuk memandu jalannya diskusi kelompok. Seperti itu. Wah, jadi Mister sudah sangat matang ya persiapannya untuk saya observasi nanti. Nah, kira-kira kapan nih Mister ingin saya observasi? Hari apa, kelas apa, dan jam berapa kira-kira Mister? Kebetulan atau mungkin Ibu nanti ada waktu, saya ada jadwal hari Selasa di kelas 8B. Jam ke-7, 8, dan 9. Sekitar jam 1 siang itu Bu. Mungkin agak siang. Jadi sampai jam 3. Jam 3 itu berarti sisanya pulang. Oh, sampai pulang ya. Baik, nanti hari Selasa saya akan datang ke kelas Bapak di kelas 8B. Itu jam ke-7 sampai jam ke-9 ya. Untuk melakukan kegiatan observasi pembelajaran yang sudah Mister lakukan, khususnya tentang area pengembangan yang ingin Mister capai tadi. Kemudian nanti setelah selesai melakukan observasi di kelas, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mister untuk membicarakan tentang pasca observasi. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri, apa yang Mister dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Nah, setelah berdiskusi dengan Bu Ayu, saya mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran saya, serta media apa saja yang akan saya gunakan Bu Ayu. Itu. Wah, kalau begitu Mister sudah siap untuk saya observasi hari Selasa depan ya. Baiklah Mister, sampai jumpa nanti hari Selasa di kelas 8B jam 1 siang. Good. Thank you for today's discussion. I really appreciate that. See you on Tuesday. Okay, you are welcome. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita menjaga. Stand up. Dribbling. Good afternoon. How are you today? I'm good, thank you, students. Okay. As usual, before we start our lesson today, let us pray. The leader, please lead the prayer. Pray in the name. Pray and Thank you, Satya. Okay. How are you today? Masih semangat kan ya? Walaupun sudah siang, tapi tetap semangat. Oke? Oke, kita akan mempelajari materi baru hari ini. As you see on the slide in front of you, the material today is about asking and giving opinion. Ya, tapi sebelum kita lanjut, Mister ada kesepakatan belajar di sini. Kesepakatan belajar yang pertama, Dinda bisa bantu Mister untuk membaca yang pertama. Yang pertama ada 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya, Davina please. Selanjutnya ada bekerja sama dan saling menghargai. Yang kedua ada aktif menyampaikan pendapat dan menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir aktif mengerjakan tugas individu atau kelompok. Oke, jadi Mister harapkan kita hari ini sesuai dengan kesepakatan belajar kita dan seperti kalian lihat di bawah. Oke ya? Oke, good. Kita balik lagi ke materi kita hari ini. Tadi kan Mister bilang materi kita hari ini adalah asking and giving opinion. Oke? Di sini Mister sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Have you ever asked an opinion? Pernah nggak kalian menanyakan pendapat kalian ke orang lain? Kenapa tidak? Oke, good. What will you say? Apa yang akan kalian omongkan ke orang lain kalau kalian pengen tahu pendapat orang lain? Selain what do you think, apa lagi? Raise your hand.
Ya, what is your opinion about DIPA? Good, kita sudah punya dua. Yang pertama, what do you think? And then yang kedua, what is your opinion about DIPA? Ya. Sekarang yang ketiga, how about giving a suggestion or opinion? What will you say? Tadi kan ada pertanyaan. What do you think about DIPA? Bagaimana cara menjawabnya? Raise your hand. I think. Yang lengkap. DIPA is apa? DIPA is handsome. DIPA is handsome like me. Come on, Kayla. DIPA is nice. Ada lagi yang lain. What do you think about Mr. Eka? Raise your hand. Bagaimana cara menjawabnya? I think Mr. Eka is Okay, good. I think Mr. Eka is handsome. Is very nice person. Thank you, Dipa. Sekarang you. Coba tanya satu aja pertanyaan. What do you think about apa? What do you think about Rangga? What do you think about Rangga? Siapa mau menjawab? Come on. Which one is Rangga? Okay. Dipa lagi, ya Pak. I think Rangga is a good player. Ya, I think Rangga is a good player. Player in what? Oh, guitar. Is a guitarist. I think Rangga is handsome. I think Rangga is handsome katanya. Jadi kita nanti punya untuk menanyakan opini, kita bisa memakai what do you think dan what is your opinion. Terus untuk menjawabnya kita bisa pakai I think, terus in my opinion. Ya, sebentar kita akan ulik lagi lebih dalam. Ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, kalian diharapkan mampu mengenal teks, asking and giving opinion lewat tayangan video, gambar atau buku teks. Terus yang kedua, melalui kegiatan diskusi berkelompok, kalian diharapkan mampu mengemukakan pemahaman teks, asking and giving opinion dengan memberikan tanggapan dari video yang diberikan. Terus yang terakhir, kalian diharapkan dapat mendemonstrasikan teks, asking and giving opinion dalam bentuk dialog melalui kegiatan berpasangan. Ini yang akan kita lakukan hari ini. Ya. Jadi karena Mister tadi bilang sekarang kan sudah siang ya. Jadi kita akan lakukan ice breaking. Kalian tahu nggak lagunya apa namanya? Are You Sleeping? Oke. Here you go. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding dong, ding, ding dong, ding. Break one. Swing, swam. Oke, good. Thank you. Sudah tulis. Jadi di sini kalian diharapkan bisa menemukan jawaban dari question ini. Kalian tulis dulu questionnya sebelum kita memainkan videonya atau play the video. Finish? Not yet. Finish. Okay, I will play the video. It's difficult because I have to memorize many dates and names. Last question. Do you think that science is easy? Yes, I think it's easy because I like to learn about the natural world and how things work. Wow, all of your opinions are very interesting.
Thank you for your Okay. Who can answer number 1? Please raise your hand. Okay, Satya. Lisa thinks English is very fun to learn. What does Lisa think about English lesson? Siapa? Lisa thinks that English is very fun to learn. English is very fun to learn. Any other answer? Or do you agree with Satya? Okay, good. Jadi jawabannya tadi adalah English is fun to learn. Untuk membuat kalian lebih paham, Mister punya video pembelajaran tentang asking and giving opinion. Welcome back to my English class. In this lesson, we are talking about the expressions of asking for and giving opinion. Okay, let's start with the expressions of asking for opinion atau ungkapan untuk meminta pendapat. Nah, jika kita ingin meminta pendapat orang lain dengan menggunakan bahasa Inggris, kita bisa menggunakan beberapa ungkapan. Yang pertama, kita bisa bilang what do you think about atau what do you think of. Tentang larangan membawa HP di sekolah. Ayo, ada nggak? Kan nggak boleh nih bawa HP. Apa pendapat kalian tentang larangan tersebut? Bisa mencari banyak informasi di Okay, Martina said that handphone is really help us to search the apa ya, the material. Jadi lantas ya, untuk menanyakan pendapat kita bisa bilang what do you think about, atau what is your opinion about, atau bisa bilang what do you feel about. Untuk menjawab kita bisa bilang I think, in my opinion, atau I personally think that. Ya, sampai sana paham? Any question? Oke, kalau ada pertanyaan, sekarang giliran kalian untuk mengerjakan apa yang Mister sudah persiapkan. Jadi di sini I want you work in group. Jadi sini kalian akan belajar bagaimana cara menggunakan asking and giving opinion based on the picture that I will give to you. Sekarang silahkan dulu mencari kelompoknya. Ya. Oke, di sini Mister punya LKPD namanya, Lembaga Kerja Siswa atau Peserta Didik. Di sini kalian diminta untuk membuat dialog. Tadi kan tujuan pembelajaran kita kan membuat percakapan singkat dengan berpasangan. Ya. Terus kenapa Mister kelompokkan kalian berempat? Supaya nanti di dalam kelompok kalian bisa berdiskusi. Walaupun nanti pasangannya beda, tapi kalian bisa berdiskusi dengan kelompok yang ada yang sudah kalian pilih. Topik yang akan kalian bawa di sini adalah yang pertama, Mister sudah siapkan tentang litter, rubbish atau sampah. Terus yang kedua, flood, banjir. Yang ketiga, bullying. Terus yang keempat ada namanya yang tadi using mobile phone at school. Ya. Terus bagaimana cara memilih? Sebentar kita do a lottery. Jadi tugas kalian sekarang adalah membuat dialog yang berisikan tentang topik yang kalian dapat. Seperti what do you think about bla bla bla, what do you think about bullying? Jawab I think bullying is bagaimana. I will give you 40 minutes to make and remember every word that you make. Do you understand? Oke, silakan dikerjakan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Have you finished? Yeah. Ya. Sebelum kita maju, kita buat untuk kesepakatan lagi. Kalau ada orang maju di depan, yang lain? Udah mengenai jawab. Oke? Silakan. Who wants to be the first performer? Ya. Can I ask you a question? Sure. Okay. Go What ahead. What do you think about bullying? I think bullying is very bad. Hi Kasina, how are you today? I'm Selvi, I'm good. Can I ask some opinion to you? Yes, of course. What's your opinion about food? In my opinion, food is natural disaster that comes from the beast during to the river. That's my opinion. Thank you, Kasina. My pleasure. Ya, very good. Give applause. What is the topic that got by the flood? What is the topic that got by the flood? Apa tadi yang dibawakan oleh Davina? Flood. Ya, flood atau banjir. Ya, very good. Can I ask something to you? Yes, of course. What do you think about rice? I think rice is so complicated and here if it's ready. Thank you for answering. Okay, bye. Nah, give applause. Tadi Dayu bilang rubbish is polluting the environment. So, what did we learn today? Apa yang kita pelajari hari ini? Rise on asking and giving opinion. Apa lagi? How to asking the opinion. Apa lagi? Jadi kita akan belajar tentang bagaimana caranya menyampaikan pendapat, memberikan pendapat. What do you feel today? Happy? Saya rasa hari ini pelajaran yang menyenangkan karena kita bisa mempelajari tentang cara memberikan pertanyaan maupun memberikan pendapat. Before we close this session today, after this lesson today, tadi kita akan buka dengan doa. Sekarang kita tutup dengan doa. Nanti ya, please lead the prayer. Pray together. Thank you very much. Well, before we close, any question? No. Oke, berarti minggu depan kita akan lanjut lagi dengan yang belum presentasi. Oke? Well, thank you very much for today and see you. Goodbye. Profil pelajar Pancasila. Good morning, Mister. How are you today? Good morning, Miss Ayu. I'm fine, and you? I'm fine too. Senang sekali hari ini kita bisa mengobrol kembali. Jadi seperti apa yang saya sampaikan pada saat percakapan praobservasi, bahwa setelah kegiatan observasi di kelas kita akan berbincang lagi saat percakapan pasca observasi. Jadi tujuan dari percakapan ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Mister lakukan pada pertemuan kemarin. Nah, pada percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nah, sebagai pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Mister setelah saya observasi kemarin. Baik, Bu. Jujur saja, walaupun kegiatan ini saya yang meminta, saya tetap merasa nervous, tegang, gitu, terus kaku ketika di awal pembelajaran. Soalnya ini hal pertama bagi saya. Ada orang lain di kelas selain saya sendiri dan murid-murid tentunya. Anak-anak juga merasa tegang sehingga kegiatan di awal jadi terkesan kaku seperti itu. Namun lama-kelamaan setelah berjalannya beberapa menit atau beberapa setak, tegang itu menghilang dan kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Oke, jadi berarti pembelajaran itu dapat dikatakan lancar ya, karena sesuai dengan modul yang sudah Mister siapkan, seperti itu ya Mister ya. Baiklah, bisakah Mister menceritakan kembali
area pengembangan kompetensi yang dilakukan atau tahapan yang sudah Mister lakukan dalam kegiatan pembelajaran kemarin. Oke, jadi di pembelajaran kemarin ada 3 area kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Saya berharap setelah kegiatan pembelajaran, siswa saya bisa mengenal text asking and giving opinion. Kemarin kan materinya itu adalah text asking and giving opinion. Siswa mampu menyampaikan tanggapan terhadap suatu kejadian, dan siswa mampu mendemonstrasikan text asking and giving opinion dalam bentuk dialog. Mereka kan kemarin mereka berpasangan. Terus yang kedua, dalam terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi, khususnya diferensiasi konten dan proses, di mana saya menggunakan pemetaan kemampuan di awal yang sudah saya lakukan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian saya juga menggunakan media video dan teks untuk memfasilitasi siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Terus yang ketiga, terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. Di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning karena agar masalahnya itu dekat dengan siswa. Jadi saya menggunakan media video dan bahan tayang berupa PowerPoint supaya mudah siswa itu memvisualisasikan apa yang saya katakan seperti itu. Baik, saya ulangi Mister. Jadi ada 3 area pengembangan yang Mister ingin capai. Yang pertama itu mengenai tujuan pembelajaran. Mister ingin siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran yang Mister targetkan pada kegiatan pembelajaran. Kemudian Mister juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini Mister sebutkan itu terfokus pada berdiferensiasi proses dan konten. Kemudian yang ketiga, Mister ingin memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid dengan menggunakan pendekatan problem based learning. Jadi Mister menggunakan masalah yang dekat dengan siswa dan menggunakan media pembelajaran berupa video dan bahan tayang PowerPoint. Nah, saya juga melihat ketika Mister mengajar, Mister itu memadukan beberapa metode mengajar seperti menggunakan tanya jawab, begitu, kemudian ada juga diskusi dan ada juga unjuk kerja, gitu ya Mister. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh mana keberhasilan pengembangan area kompetensi yang sudah dilakukan? Baik, jadi menurut saya pribadi, saya merasa sudah melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan model ajar yang sudah saya buat. Jadi kalau ditanya sejauh mana keberhasilan pengembangan kompetensi yang sudah saya lakukan, saya rasa saya sudah berhasil melakukan apa yang direncanakan sebelumnya. Walaupun ada beberapa kendala yang dihadapi saat mengajar. Jadi secara garis besar dapat dikatakan bahwa kegiatan pembelajaran yang Mister rancang itu sudah berhasil karena sudah sesuai dengan modul ajar yang Mister persiapkan. Nah, tadi Mister menyebutkan ada beberapa kendala. Kalau boleh saya tahu kendala apa yang Mister hadapi selama kegiatan pembelajaran itu berlangsung? Oke, untuk kendalanya mungkin ini menjadi kendala hampir semua guru ya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran tidak semua murid bisa fokus. Ada saja 1 atau 2 murid yang bercanda karena tidak bisa saya melihat semuanya kan seperti itu ya. Jadi saya untuk masalah seperti itu, jadi saya akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan belajar yang sudah saya sampaikan di awal pembelajaran. Ya, jadi Mister merasa kendala terbesarnya itu adalah ada beberapa anak yang tidak fokus saat melaksanakan pembelajaran gitu. Tapi hanya 1-2 anak gitu ya Mister. Dan Mister saya juga dengar mengingatkan beberapa kali atau menanyakan beberapa kali tentang kesepakatan belajar yang sudah pernah dibuat sebelumnya gitu. Jadi anak-anak bisa kembali fokus seperti itu ya Mister. Nah Mister, dari kegiatan pembelajaran kemarin tentunya ada hal yang ingin Mister lakukan sebagai upaya untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya. Nah, kira-kira apa upaya yang akan Mister lakukan untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya seperti Mister? Untuk kedepannya mungkin saya akan meminta siswa itu membawa handphone, karena dengan menggunakan media handphone saya juga bisa menggunakan media yang lebih beragam seperti Canva, Kahoot,
Mentimeter atau quizzes agar siswa lebih tertarik dalam pembelajaran. Jadi agar kendala-kendala yang saya temukan kemarin seperti siswa tidak fokus, mereka bisa lebih fokus karena medianya lebih menarik lah. Terus kemudian saya akan mencoba untuk menggunakan diferensiasi produk dan masukkan KSE dalam modul ajar. Tidak lupa saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat, mungkin dengan ibu lagi atau dengan guru yang lain agar pelajaran lebih menyenangkan kelas. Oke, jadi Mister sudah mempersiapkan atau memiliki bayangan bahwa kedepannya Mister mungkin akan meminta siswa membawa handphone sehingga interaksi pembelajaran itu lebih variatif begitu ya. Jadi akan digunakan Canva, kemudian Kahoot, Mentimeter dan lain sebagainya sebagai alat evaluasi. Kemudian Mister juga akan memasukkan KSE ke dalam modul ajar dan ingin mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang produk ya, karena siswa juga sudah bisa membawa media HP, jadi produk yang dihasilkan bisa lebih beragam seperti itu. Nah, ternyata banyak sekali apa yang sudah Mister pikirkan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran selanjutnya begitu ya Mister. Nah, ini kapan kira-kira Mister akan merealisasikan rencana Mister tersebut? Tentu saja untuk upaya perbaikan akan saya lakukan secepatnya. Mungkin setelah libur ini kan libur, jadi setelah libur mungkin saya akan melakukan apa yang sudah direncanakan, membawa HP dan sebagainya. Oke, jadi secepatnya ya. Jadi di pertemuan berikutnya akan sudah ada entah itu apa yang dimasukkan yang baru, atau mungkin kanvanya atau mungkin langsung ke produknya seperti itu ya Mister. Baiklah Mister, senang sekali hari ini saya bisa berbincang-bincang kembali dengan Mister. Terima kasih juga karena Mister sudah meluangkan waktu. Semoga apa yang Mister ingin perbaiki bisa segera terrealisasi begitu ya Mister. Saya juga tidak keberatan jika nanti Mister kembali meminta saya untuk melakukan observasi di kelas Mister seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mister.